Assalamualaikum. Sore, sore teman-teman. Saya Teddy Wijaya Purba dengan NIM 2404 1221 0111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya di mata kuliah praktikum fisika radiologi diagnostik dan radioterapi. Pertama, saya akan mempresentasikan praktikum yang pertama yang berjudul pengenalan alat-alat praktikum. Pertama, tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui fungsi dan cara kerja alat-alat praktikum. Yang kedua, dapat mengoperasikan alat-alat praktikum dengan benar dan aman. Lalu di lokasi praktikum sendiri terdapat di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Alat dan bahannya yang pertama, radiografi Polymobil Plus. Lalu ada kolimator test tool, ada step wedge, lalu ada Pro RF Geometry Phantom, film radiografi, water pass, tube side, densitometer. Lalu pembahasannya yang pertama, radiografi mobile Polymobil Plus. Radiografi mobile Polymobil Plus merupakan sistem radiografi portable yang digunakan dalam pengambilan gambar radiografi di lokasi yang sulit dijangkau oleh unit stasioner seperti di ruang gawat darurat atau di bangsal rumah sakit. Alat ini mudah dipindahkan dan memungkinkan pengambilan gambar sinar X langsung di tempat pasien. Lalu yang kedua ada kolimator test tool. Kolimator merupakan alat yang dipasang pada tabung sinar X untuk membatasi dan mengarahkan berkas radiasi agar hanya area yang diperlukan saja yang terkena paparan sinar X. Kolimator test tool digunakan untuk menguji fungsi kolimator, memastikan bahwa sinar X terfokus pada area yang tepat, dan mengurangi paparan radiasi yang tidak diperlukan ke bagian tubuh yang tidak dianalisis. Lalu ada step wedge. Step wedge atau penetrometer digunakan untuk mengevaluasi kualitas citra radiografi, terutama dalam hal kontras. Alat ini terdiri dari beberapa lapisan dengan ketebalan yang berbeda-beda dan diletakkan pada lintasan sinar X untuk menguji kemampuan alat dalam mendeteksi variasi ketebalan. Lalu ada Pro RF Geometry Phantom. Phantom ini dirancang untuk memverifikasi akurasi geometris dari sistem radiografi atau fluoroskopi. Pro RF Geometry Phantom digunakan untuk mengecek apakah terdapat distorsi geometris dalam gambar yang dihasilkan oleh alat radiografi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa gambar yang dihasilkan memiliki ukuran dan proporsi yang akurat sesuai dengan objek asli. Lalu ada film radiografi, merupakan media yang digunakan untuk menangkap gambar radiografi. Dalam radiografi konvensional, film ini disinari oleh sinar X yang melewati tubuh pasien dan menyerap radiasi secara bervariasi tergantung pada densitas jaringan. Lalu ada water pass, digunakan dalam pengaturan radiografi untuk memastikan bahwa peralatan, khususnya tabung sinar X dan meja pasien, berada dalam posisi yang benar-benar datar. Lalu ada tube side. Tube side merupakan bagian dari alat radiografi yang merujuk pada sisi tabung sinar X, di mana tabung ini mengarahkan radiasi sinar X ke objek yang diperiksa. Lalu ada kolimasi. Densitometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kegelapan atau densitas film radiografi. Alat ini sangat penting dalam memastikan kualitas gambar radiografi, karena densitas film yang tepat berpengaruh pada kontras dan detail gambar. Densitometer digunakan untuk memeriksa hasil pemaparan film terhadap radiasi dan mengevaluasi apakah film tersebut memiliki kontras yang memadai untuk analisis medis. Metode praktikum sendiri yang pertama, pemeriksaan radiografi dengan radiografi mobile Polymobil Plus.
Pertama, posisikan radiografi, lalu pastikan area paparan sinar X bebas dari benda asing, atur posisi tabung sinar X, titik paparan dan jarak fokus, lalu tentukan parameter teknik radiografi, lalu lakukan pemotretan gambar. Yang kedua, pasang kolimator test tool pada sinar X, lalu atur bekas sinar X, lalu ambil citra radiografi dan evaluasi. Yang ketiga, pengujian kontras dan stopwatch. Letakkan stopwatch di jalur sinar X, ambil gambar radiografi, lalu evaluasi kualitas gambar berdasarkan variasi kontras. Lalu uji geometri dengan ProRF Geometry Phantom. Tempatkan ProRF Geometry Phantom di tabung sinar X, ambil gambar radiografi, dan bandingkan ukuran dan proporsi objek yang asli dengan gambar yang dihasilkan. Penggunaan film radiografi. Letakkan film radiografi pada jalur sinar X, lalu ambil gambar sinar X sesuai prosedur yang benar. Proses film menggunakan bahan kimia, pengembangan film radiografi, dan amati hasilnya. Lalu pengaturan dengan water pass. Letakkan water pass pada permukaan tabung sinar X, atur posisi peralatan sampai mencapai posisi yang benar-benar horizontal. Lalu penyesuaian tabung dengan tube side. Yang pertama, sesuaikan tube side agar bekas sinar X mengenai objek, lalu ambil gambar radiografi. Kedelapan, penggunaan densitometer. Gunakan densitometer untuk mengukur densitas film radiografi. Yang kedua, tentukan area film yang akan diukur dan pastikan bahwa hasil densitas menunjukkan tingkat kontras yang sesuai dengan parameter yang diinginkan. Ketiga, evaluasi hasil pengukuran. Simpulan dari praktikum ini yaitu berdasarkan hasil pengujian alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa setiap alat memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan keamanan dalam proses radiografi. Radiografi mobile plus memberikan fleksibilitas dalam pengambilan gambar, sementara kolimator test tool dan stopwatch memastikan keakuratan, bekas sinar, dan kualitas kontras gambar. Selain itu, ProRF Geometry Phantom menjaga keakuratan geometris dari gambar yang dihasilkan, sedangkan film radiografi memberikan media yang handal untuk menangkap gambar sinar X. Waterpass membantu dalam menjaga keselarasan peralatan radiografi, dan tubeside memastikan posisi sinar X yang tepat selama pengambilan gambar. Densitometer digunakan untuk memeriksa densitas film dan memastikan kualitas gambar yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan diagnostik. Semua alat ini bekerja sama untuk memastikan hasil radiografi yang akurat dan aman untuk pasien serta efektif dalam proses diagnosis medis. Lalu untuk praktikum yang kedua, yang berjudul pengenalan uji kolimasi dan eliminasi. Tujuan praktikum untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan bekas sinar X. Kedua, untuk mengukur tingkat kepercayaan illuminance yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Untuk lokasi praktikum yaitu di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Alat tambahan radiografi mobile polymer plus, lalu kolimator test tool, stopwatch, ProRF Geometry Phantom, film radiografi, waterpass, luxmeter. Uji kolimasi merupakan proses penyelarasan berkas sinar X pada area yang diinginkan pada tubuh pasien yang dilakukan dengan bantuan kolimator. Lalu ada uji iluminasi. Uji iluminasi juga dilakukan untuk mengevaluasi intensitas cahaya yang dipancarkan oleh kolimator. Lalu ada metode praktikum. Yang pertama, uji kolimasi, posisikan radiografi mobile polymobil plus di area uji. Pasang kolimator test tool, gunakan waterpass untuk memastikan posisi alat, atur kolimator sesuai dengan ukuran lapangan, pastikan area paparan sinar X hanya mengenai area yang diinginkan, ambil gambar, bandingkan hasil proyeksi lapangan sinar X dengan area yang ditargetkan, periksa selisih antara lapangan kolimasi dan lapangan bekas sinar X, catat hasil perbandingannya. Kedua, ada uji iluminasi, letakkan luxmeter pada area yang ditargetkan, nyalakan lampu kolimator, ukur intensitas pencahayaan, catat hasil pengukuran, pastikan bahwa tingkat iluminasi sesuai dengan standar pencahayaan, bandingkan hasil pengukuran iluminasi,
Lalu jika pencahayaan terlalu lemah atau tidak seragam, periksa apakah lampu kolimator perlu diganti atau diganti. Kesimpulannya, berdasarkan uji kolimatorasi dan iluminasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akurasi kolimatorasi sangat penting untuk memastikan bahwa radiasi sinar X hanya mengenai area tubuh yang diperlukan. Penggunaan kolimator test tool membantu dalam mengukur keakuratan dan hasil uji menunjukkan bahwa kolimator bekerja dengan baik jika disetel dengan benar. Selain itu, intensitas iluminasi pada kolimator juga berperan penting dalam mempermudah operator radiografi dalam mengatur area exposure. Cahayaan yang baik memungkinkan operator untuk dengan jelas melihat batas-batas paparan sehingga proses radiografi dapat dilakukan dengan lebih aman dan efektif. Untuk menjaga keamanan dan kualitas pemeriksaan radiografi, uji kolimasi dan iluminasi harus dilakukan dengan cara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peralatan tetap berfungsi dengan baik, sehingga menghasilkan gambar yang akurat dan meminimalkan paparan radiasi yang tidak diperlukan pada pasien. Lalu untuk praktikum yang ketiga, yang berjudul pengenalan APD radiasi. Pertama, untuk mengenal tujuannya yaitu yang pertama untuk mengenal dan memahami penggunaan alat pelindung diri atau APD. Kedua, untuk memahami prinsip dasar dan pentingnya penggunaan APD. Kedua, lokasi praktikum, Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Alat bahan, apron timbal, lid apron, pelindung tiroid, tiroid shield, lalu pelindung gonad atau gonadal shield, kacamata pelindung, lalu sarung tangan pelindung. Pembahasannya, APD pelindung diri adalah alat yang dirancang untuk melindungi tubuh dari paparan radiasi yang dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh, terutama dalam prosedur radiologi dan radiografi. Ada beberapa jenis APD yang digunakan antara lain apron timbal, apron terbuat dari timbal yang dapat menyerap radiasi. Gunaannya terutama untuk melindungi tubuh dari paparan radiasi. Apron ini sering digunakan oleh dokter, teknisi radiologi, atau pasien yang akan menjalani prosedur radiografi. Lalu yang kedua ada pelindung tiroid, yaitu pelindung yang ini digunakan untuk melindungi kelenjar tiroid dari paparan radiasi yang rentan terhadap kerusakan oleh radiasi sinar X. Lalu pelindung gonad, pelindung ini digunakan untuk melindungi organ reproduksi bagi pria maupun wanita dari paparan radiasi yang dapat mempengaruhi kesuburan. Lalu pelindung kaki dan lengan digunakan untuk melindungi anggota tubuh yang tidak terlibat langsung dalam prosedur radiologi namun masih mungkin terkena paparan radiasi. Lalu metode praktikum. Pertama, pemeriksaan APD. Setiap praktikan memeriksa alat pelindung yang akan digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan seperti robekan atau retakan yang bisa menyebabkan kebocoran radiasi. Kedua, periksa ketebalan timbal pada apron dan pelindung lainnya sesuai standar keselamatan dan memastikan kemampuan menyerap radiasi. Simulasi penggunaan APD. Yang pertama, setiap praktikan mengenakan apron timbal untuk melindungi tubuh dari paparan sinar X, paparan pelindung tiroid pada leher untuk melindungi kelenjar tiroid dari paparan langsung sinar X, gunakan pelindung gonad untuk melindungi organ reproduksi, pakai kacamata pelindung untuk melindungi mata, dan kenakan sarung tangan untuk pelindung saat memegang atau berdekatan dengan sumber radiasi. Kesimpulannya, APD merupakan bagian integral dari prosedur keselamatan dalam radiologi dan radioterapi. Penggunaan alat pelindung yang tepat dapat mengurangi paparan radiasi pada pasien dan tenaga medis, serta mencegah efek samping jangka panjang akibat radiasi. Jenis APD seperti apron timbal, pelindung tiroid, pelindung gonad, serta pelindung lainnya memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk melindungi organ vital tubuh. Untuk memastikan efektivitas APD, penggunaan yang tepat dan pemeliharaan yang berkala sangat penting. Praktikum ini memberikan pemahaman tentang pentingnya keselamatan dalam pengoperasian alat radiologi serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dilindungi dengan baik dari paparan radiasi yang tidak terkendali.
Untuk laporan yang keempat, yang berjudul Uji Akurasi Tegangan Menggunakan Piranha dan Aplikasi Ocean. Tujuan yang pertama yaitu melindungi kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Lokasi praktikum di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Alat dan bahan yang digunakan, radiografi mobile Polymobil Plus. Lalu yang kedua ada Piranha CT X-ray. Lalu ada software Ocean. Untuk dasar teori tegangan listrik dan penggunaan pengukuran tegangan. Pengukuran tegangan dilakukan dengan alat seperti voltmeter atau perangkat khusus seperti Piranha untuk pengujian peralatan medis. Kedua ada Piranha sebagai alat uji. Piranha adalah ukur fungsi yang digunakan untuk menguji dan memastikan kualitas serta akurasi perangkat medis, khususnya dalam bidang radiologi. Lalu ada aplikasi Ocean. Ocean adalah perangkat lunak dirancang khusus untuk mendukung pengujian dan pengukuran alat ukur medis seperti Piranha. Aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang dihasilkan dari pengujian, serta menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk yang mudah dipahami. Ocean hanya digunakan dalam bidang fisika, medis, dan radiologi untuk memastikan kualitas dan keamanan perangkat medis, terutama peralatan digunakan dalam pencitraan sinar X dan terapi radiasi. Lalu yang keempat ada akurasi pengukuran dan proses kalibrasi. Akurasi adalah derajat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Uji akurasi tegangan untuk perangkat medis harus mengikuti standar yang ditetapkan organisasi seperti International Electronical Commission dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten di Indonesia untuk memastikan keselamatan dan kinerja perangkat. Cara kerjanya yang pertama, atur tabung sinar X hingga posisi berkas radiasi jatuh tegak lurus terhadap Piranha, atur tegangan dan arus sesuai dengan variasi radiografi mobile, lakukan ekspos radiasi, lalu catat hasil dari software Ocean. Berikut data percobaan yang telah kami dapatkan ketika melaksanakan praktikum. Ada 10 percobaan yang kami lakukan dan kami mendapatkan dari percobaan tersebut kami mendapatkan arus, tegangan, dan tegangan pada Ocean. Hitungan errornya sendiri bisa dilihat rumusnya sebagai berikut. Lalu dari percobaan tersebut kami mendapatkan error berupa 10 percobaan. Errornya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai uji akurasi tegangan menggunakan Piranha dan aplikasi Ocean, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran menunjukkan nilai error tegangan berada dalam batas toleransi yang diizinkan. Hal ini menandakan bahwa sistem sinar X berfungsi dengan baik dan menghasilkan tegangan yang sesuai untuk pencitraan medis. Keakuratan tegangan sangat penting dalam menjaga kualitas gambar radiografi dan memastikan dosis radiasi yang diterima pasien yang berada pada tingkat yang aman. Faktor-faktor seperti kalibrasi alat teratur, performa tabung sinar X, yang baik, serta kondisi lingkungan pengujian yang stabil berkontribusi terhadap akurasi hasil pengukuran. Oleh karena itu, meskipun hasil uji akurasi ini positif, kalibrasi dan pemantauan secara rutin tetap diperlukan untuk memastikan kinerja untuk perangkat tetap optimal dan konsisten dalam jangka panjang. Lalu ada praktikum ke-6, berjudul pengukuran paparan radiasi lingkungan dengan survei meter. Tujuan praktikum untuk mengukur paparan radiasi lingkungan atau eksternal. Lokasi praktikum di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Alat dan bahan radiografi mobile Polymobil Plus, survei meter, dan meteran. Dasar teorinya yaitu radiasi pengion. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang memiliki energi cukup untuk melepas elektron dari atom atau molekul menyebabkan ionisasi. Ionisasi ini dapat menghasilkan partikel bermuatan positif dan negatif yang dapat mempengaruhi struktur atom atau molekul di sekitarnya.
Yang kedua, paparan radiasi lingkungan adalah radiasi yang diterima oleh manusia dari sumber alami dan buatan di sekitar lingkungan mereka. Radiasi ini dapat berasal dari sinar kosmis, bahan radioaktif dalam tanah, bangunan, udara, makanan, dan juga dari penggunaan teknologi seperti perangkat medis atau industri yang menggunakan radiasi. Sumber radiasi lingkungan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber alami, termasuk radon berasal dari tanah, sinar kosmis dari luar angkasa, dan radionuklida alami seperti uranium, thorium, dan potasium 40 yang berada dalam batuan dan tanah. Perbuatan termasuk dalam perangkat radiologi medis, pembangkit listrik dan nuklir, dan produk industri yang mengandung bahan radioaktif. Lalu pengukuran radiasi menggunakan surveimeter. Surveimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur tingkat radiasi ion di suatu lingkungan atau objek. Alat ini umumnya digunakan dalam aplikasi kesehatan, industri, dan lingkungan untuk memonitor tingkat paparan radiasi serta memastikan keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Surveimeter dapat mendeteksi berbagai jenis radiasi ion seperti sinar alfa, beta, gamma, dan kadang-kadang neutron tergantung pada jenis detektor yang digunakan dalam alat tersebut. Cara kerjanya, siapkan peralatan yang diperlukan, seperti surveimeter yang telah dikalibrasi dengan benar. Kedua, pengaturan surveimeter. Lalu yang ketiga, dilakukan eksposi standar dalam faktor eksposi. Keempat, melakukan pengukuran paparan radiasi. Yang kelima, mencatat hasil pengukuran dan lokasi pengukuran yang didapatkan. Dari hasil percobaan kami mendapatkan berupa 5 tempat. Yang pertama ada depan pintu, ruang operator, lorong dekat ruang, ruang luar kanan, dan luar belakang. Kami membuat 3 jarak dari tempat. Yang pertama jarak 5 cm, jarak 30 cm, dan jarak 100 cm. Lalu kami mendapatkan radiasi latar dan radiasi. Kesimpulannya dari percobaan ini yaitu pengukuran paparan radiasi hanya dilakukan di lingkungan. Menggunakan surveimeter merupakan langkah penting dalam mengevaluasi tingkat radiasi di suatu area dan memastikan bahwa paparan tersebut berada dalam batas aman sesuai dengan standar keselamatan radiasi. Proses ini melibatkan penempatan surveimeter di lokasi yang berbeda untuk mendapatkan data yang representatif dan akurat tentang tingkat radiasi. Hasil pengukuran dapat digunakan dalam menentukan keamanan lingkungan bagi manusia. Jika radiasi berada dalam batas aman, maka lingkungan tersebut dianggap aman, sedangkan jika melebihi batas, tindakan pencegahan yang tepat harus diambil. Dengan demikian, pengukuran paparan radiasi ini tidak hanya berkontribusi pada pelindungan keselamatan manusia, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan yang berlaku. Lalu untuk laporan ke-6 yang berjudul Uji Kebenaran Sinar X. Tujuan praktikum yang pertama, mengukur tingkat kebocoran sinar X pada berbagai ketebalan bahan pelindung timbal dan aluminium. Yang kedua, menentukan aktivitas timbal dan aluminium dalam menyerap radiasi sinar X. Ketiga, nilai standar keamanan peralatan sinar X sesuai dengan nilai ambang batas yang ditentukan. Sinar X adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek dan frekuensi tinggi. Lalu yang kedua ada tabung sinar X. Komponen utama tabung sinar X adalah tabung sinar X terdiri dari katoda, anoda, dan kaca vakum. Katoda memancarkan elektron melalui efek termionik, sedangkan anoda bertindak sebagai target di mana elektron berinteraksi dengan menghasilkan sinar X. Lalu kaca vakum di sekitar tabung mencegah interaksi dengan udara dan memungkinkan elektron bergerak dengan kecepatan tinggi. Hingga ada kebocoran radiasi pada tabung sinar X terjadi ketika sejumlah kecil sinar X yang tidak terkendali keluar dari tabung melalui jendela yang dimasukkan untuk tujuan pencitraan atau aplikasi tertentu. Radiasi yang bocor ini dapat menembus gelembung pelindung tabung dan menyebabkan paparan radiasi tambahan di sekitar area tabung. Lokasi praktikum terdapat di Gunung Training Center Universitas Diponegoro. Alat yang bahan digunakan radiografi polimobil plus, surveimeter, meteran, plat timbal, dan aluminium. Cara kerjanya, tutup kolimator pada tabung sinar X, tutup kembali kolimator dengan plat PB,
Atur posisi detektor pada 100 cm dari focal spot. Lalu lakukan pengukuran sisi anoda, katoda, dan depan tabung kolimator dan atas tabung. Mencatat nilai arus. Continue. Catat data dan hasil yang terukur. Untuk hasil yang kami peroleh dari percobaan kami, dapat 4 media. Yang pertama PB 2,5 mm, aluminium 1 mm, timbal 0,5 mm, dan aluminium 0,1 mm. Dan kami menggunakan percobaan, maksudnya melakukan percobaan pada setiap sisi tabung. Yang pertama bawah tabung depan, lalu depan tabung kiri, depan tabung kanan, dan depan tabung belakang. Bahasannya, dari data yang diperoleh terlihat bahwa intensitas sinar X yang terukur pada detektor berkurang secara signifikan serta menggunakan timbal dibandingkan dengan aluminium pada ketebalan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa timbal memiliki daya serap yang lebih tinggi terhadap paparan radiasi sinar X. Timbal merupakan bahan dengan nomor atom tinggi dengan 82 yang membuatnya dengan sangat efektif dapat menyerap energi foton melalui efek fotoelektrik dan hamburan foton. Sedangkan aluminium dengan nomor atom yang lebih rendah sama dengan 13 memiliki kemampuan yang serap yang lebih rendah sehingga radiasi yang lolos lebih besar. Kesimpulannya, yang pertama, timbal L lebih efektif sebagai bahan pelindung sinar X dibandingkan aluminium terutama pada ketebalan yang kecil. Kedua, efektivitas penyerapan radiasi meningkatkan dengan ketebalan bahan pelindung, tapi meningkatkan ketebalan untuk aluminium lebih besar dibandingkan timbal untuk mencapai tingkat penyerapan yang sama. Tiga, penting untuk melakukan uji kebocoran secara berkala dan mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan dalam penggunaan peralatan sinar X. Untuk praktikum yang ketujuh berjudul pengukuran densitas film dan ketebalan stepwise. Yang pertama, tujuan praktikum mengetahui fungsi dan prinsip kerja pengaplikasian densitometer. Yang kedua, mengetahui skala ketebalan pelabuhan dengan stepwise, film, dan grid. Dasar teorinya, yang pertama, densitometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur density sebuah benda. Kedua, stepwise adalah suatu perangkat benda perangkaian seperti tangga dengan penambahan ketebalan dengan bahan yang berbeda. Aset film adalah salah satu jenis media yang digunakan untuk merekam gambar radiografi dan pemeriksaan radiografi. Keempat, ada kurva karakteristik, adalah kurva yang menggambarkan bagaimana respon film atau screen terhadap eksposi atau tingkatan pencahayaan yang beda. Untuk metode penelitiannya dilakukan di BP Training Center Undip. Lalu yang kedua, alat dan bahan. Pesawat sinar X mobile, film radiografi, jangka sorong, stepwise, densitometer. Cara kerjanya, film radiasi sinar X dengan meletakkan stepwise di atasnya. Film diproses untuk menghasilkan citra stepwise. Lalu yang ketiga, citra stepwise diukur densitas optiknya untuk setiap step dengan densitometer. Yang pertama, densitometer dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian dinyalakan. Memastikan nilai yang tertera di layar densitometer bernilai 0 sebelum pengukuran dilakukan. Posisikan film, lalu film diletakkan di titik cahaya hijau, reading head, lalu reading head dilepaskan setelah pengukuran stabil pada angka tertentu. Ketebalan stepwise diukur pada setiap stepnya dengan jangka sorong. Nilai densitas optik dan hasil pengukuran ketebalan stepwise dicatat. Dari data yang kami dapatkan hasil percobaan kami, yang pertama ada pada stepwise yang berupa alatnya, itu kami melakukan 21 percobaan dengan ketebalan dan optical density yang tertera di tabel. Lalu ada 11 percobaan yang kami dapatkan dari kaca film stepwise yang telah direkam. Kami melakukan 11 percobaan dengan ketebalan dan optical density yang dapat dilihat pada tabel berikut. Bahasannya,
Pada penggambaran radiografi, nilai densitas bervariasi mulai dari 0,2 pada bagian transparan sampai 2,6 pada bagian yang paling gelap. Daerah abu-abu yang merupakan daerah yang paling sering digunakan untuk mempunyai densitas mendekati 1, seperti yang ditanyakan di atas bahwa nilai densitas bervariasi dari nilai dari mulai 0,2 sampai 2,62. Pada data di atas diketahui bahwa nilai OD pada bagian transparan adalah 0,29 dan nilai optical density pada bagian yang paling gelap adalah 2,62. Nilai paling bawah tidak sampai 0 karena terdapatnya basic fog pada masing-masing film. Seperti sudah diketahui bahwa basic fog akan menyebabkan adanya densitas yang telah dibentuk meskipun film belum dieksposi. Nilai tertinggi yang dicapai oleh sebuah film bisa sampai 4 jika film memiliki kehitaman sempurna. Namun biasanya film pada radiografi jarang yang densitasnya mencapai 4. Nilai densitas yang memiliki membentuk gambaran pada film bisa dilihat mata biasa disebut dengan useful density. Nilai useful density berkisar antara 0,25 sampai 2. Simpulannya, densitometer adalah alat digunakan untuk mengukur tingkat kehitaman titik pada sebuah film radiografi. Nilai densitas yang bisa membentuk gambaran pada film dan bisa dilihat oleh mata biasa disebut dengan useful density. Nilai useful density berkisar antara 0,25 sampai 2. Pada data di atas diketahui bahwa nilai optical density pada bagian transparan adalah 0,29 dan nilai optical density pada bagian yang paling gelap adalah 2,62. Berikut alat yang kami gunakan saat percobaan dan contoh hasil yang kami dapatkan. Di sini ada densitometer, lalu ada hasil rekam dari step weights, lalu lanjut ke laporan terakhir yaitu praktikum yang ke-8 yang kami laksanakan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dalam praktikumnya memahami prinsip dasar dan penerapan fisika dalam radiologi diagnostik dan radioterapi, mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi dalam penggunaan alat radiologi dan radioterapi, melakukan evaluasi dan kalibrasi alat radiologi untuk memastikan kualitas gambar di dosis yang optimal. Pada kunjungan kami kemarin, kami mengenali alat-alat dan diperkenalkan alat-alat oleh petugas medis yang di sana. Kami dikenalkan alat-alat radiologi diagnostik dan radioterapi. Yang pertama adalah modalitas diagnosis dengan radiasi. Pertama ada PET-CT atau positron emission tomografi, tomografi. Lalu ada SPECT-CT, single photon emission tomografi atau tomografi. Lalu ada modalitas diagnostik non radioaktif. Yang pertama ada MRI atau magnetic resonance imaging. Dan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang memiliki dua jenis MRI, ada MRI 3 Tesla dan MRI 1,5 Tesla. Perbedaannya yaitu MRI 3 Tesla 2 kali lebih kuat dibandingkan MRI konvensional 1,5 Tesla. Medan magnet yang lebih kuat ini memungkinkan pencitraan dengan resolusi lebih tinggi, detail anatomis yang lebih jelas, dan waktu pemeriksaan yang lebih cepat. Lalu pada MRI 1,5 Tesla, mampu menghasilkan gambar kualitas tinggi untuk mengevaluasi struktur anatomi tubuh seperti otak, tulang belakang, sendi, organ dalam, dan pembuluh darah. Memiliki keseimbangan optimal antara resolusi gambar, waktu pemindaian, dan kenyamanan pasien, serta cocok untuk berbagai aplikasi klinis seperti diagnosis penyakit neurologis, muskuloskeletal, kardiovaskular, dan onkologi. Lalu alat yang kedua ada CT scan atau compute tomografi. Kalau ada radiografi umum, di sana ada X-ray universal, X-ray mobile, dental panoramik, dan intraoral. Kalau ada mamografi dan bone mineral density. Lalu ada fluoroskopi yang
berguna untuk prosedur pencitraan medis yang menggunakan sinar X kontinu untuk menghasilkan gambar bergerak seperti real time dan struktur internal tubuh. Lalu ada modalitas radioterapi. Di sana terdapat teleterapi. Lalu ada treatment planning system. Di sana ada EMRT, VMAT, dan brachytherapy. Lalu peralatan kalibrasi dan keamanan. Yang pertama menggunakan Phantom. Phantom adalah alat uji yang digunakan untuk memastikan akurasi geometri pencitraan radiologi. ProRF Geometry Phantom membantu mengidentifikasi distorsi atau ketidakakuratan pada alat radiografi seperti fluoroskopi atau radiografi umum. Yang kedua ada densitometer. Yang ketiga ada collimator test tool. Lalu ada USG Phantom. Lalu ada metode penelitiannya dilakukan di instalasi radiologi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Di sini terdapat gambar-gambar yang kami dapatkan ketika melakukan kunjungan di sana. Ada radiografi umum, panoramic CBT atau dental intraoral, USG atau ultrasonografi, MRI 1,5 Tesla, MRI 3 Tesla, lalu ada mamografi, MSCT 128 slice, lalu ada BMD, fluoroskopi, CT simulator, dan Cobalt 60. Ada Linac varian, Linac Elekta, lalu ada TPS Treatment Planning System. Di waktu kami memasuki ruangan Linac Elekta, maksudnya Linac Elekta, di sana sedang melakukan kalibrasi atau pengujian alat. Di sini fungsi kalibrasi untuk memastikan alat tersebut dapat digunakan berapa lama lagi dan berapa kali lagi. Pada Linac Elekta terdapat batas waktu pemakaian, berapa kali pemakaian dalam setahun. Dan setelah batas pemakaiannya melebihi batas, akan dilakukan kalibrasi untuk mengulang alat tersebut bisa digunakan beberapa kali lagi. Cara kerjanya mengamati dan mempelajari fungsi dan cara kerja setiap modalitas radiologi, diagnosis, dan radioterapi, memahami proses kalibrasi alat seperti pengujian geometri menggunakan Phantom atau QC bulanan USG, mempelajari regulasi terkait pengelolaan sumber radioaktif oleh Bapeten, termasuk sistem pengawasan dan menjaga keamanan pasien, operator, dan lingkungan dari paparan radiasi. Untuk modalitas radiologi diagnostik, ada PET scan dan SPECT CT, lalu ada MRI dan CT scan, lalu ada USG, X-ray, dan modalitas lain. Pada modalitas radioterapi terdapat teleterapi, yaitu contohnya Linac dan Cobalt 60, lalu ada brachytherapy, dan ada CT simulator dan TPS. Lalu ada keamanan dan kalibrasi menggunakan Phantom, lalu QC pada alat densitometer, dan pengawasan dari Bapeten. Kesimpulannya, melalui kunjungan ini, praktikan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fungsi, cara kerja, dan prosedur profesional alat radiologi diagnostik seperti radioterapi. Praktikan juga memahami pentingnya kalibrasi rutin menggunakan alat seperti prosedur dan pengawasan regulasi Bapeten untuk menjamin keselamatan pasien, operator, serta lingkungan sehingga dapat memastikan pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar. Sekian dari hasil pemaparan presentasi laporan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada Pak Zainal sebagai pengampu mata kuliah praktikum radiologi, diagnosis, dan radioterapi. Sekian dari saya. Selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.